Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan dimanapun berada. Dan buat semua pelayan KAKR yang sudah memberi diri dan kerinduan untuk bisa memberikan pelayanan firman Tuhan di kebaktian KAKR di hari Minggu ini. Saudaraku, pada kesempatan ini atas segala berkat yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kehidupan kita, kita memberi diri mengizinkan roh Allah yang menguasai kita, memberikan hikmat sorgawi yang turun atas diri kita, agar firman ini berkuasa dan bisa mengubah dan memampukan kita, terlebih-lebih adik kita di KKR, untuk menerima firman yang menjadi satu kebenaran di dalam kehidupan mereka. Mari kita meminta kekuatan di dalam nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kebaikan dan kuasa Tuhan menopang hidup kami. Di ibadah KKR di GBKP yang akan dilangsungkan di tempat kami masing-masing. Semua pelayan KKR yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan pakai, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini dalam kuasa-Mu, mereka tetap bertumbuh dan dimampukan untuk menyampaikannya. Kami berserah dan bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita sampaikan bagaimana aplikasinya dan kebenarannya kepada adik-adik kita di KKR di minggu ini. Yaitu diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi dasar perenungan kita di ibadah KKR di GBKP. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Tema kita di minggu ini yaitu kebaktian minggu. Saudaraku, kenapa mesti kita harus memberi diri, beri waktu kita, bersekutu, berkumpul bersama saudara seiman? Karena tentunya seperti Tuhan mengarahkan hidup kita. Tuhan memberi perintah kepada setiap manusia sesuai dengan arahan firman ini. Terlebih-lebih di ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah. Perintah siapa? Ya tentunya perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita laksanakan, berarti kita menjadi anak Tuhan yang setia, mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak boleh jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang meninggalkan dari persekutuan-persekutuan tersebut. Tidak ada yang menjauhkan diri. Ini boleh kita baca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Selalu giat melakukan kebaktian-kebaktian ataupun pertemuan-pertemuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai kapan itu kita lakukan? Sampai harinya Tuhan akan datang kepada kita. Kita selalu memberi diri untuk dapat bersekutu bersama saudara seiman untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu melalui pertemuan-pertemuan ataupun kebaktian minggu. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, setiap hari Minggu tentunya, bagaimana kesiapan adik-adik kita untuk mengikuti kebaktian minggu?
Apakah mereka sudah mengingatnya, sudah mempersiapkan diri, sudah sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak dan gurunya, bertemu dengan siapa saja yang memiliki tujuan yang sama. Tentu hal ini boleh kita evaluasi buat adik-adik kita. Apakah mereka ke gereja itu hanya karena dipaksa orang tua? Ataukah mereka mengikuti kebaktian minggu karena faktor ikut-ikutan, tapi tidak memiliki kerinduan untuk memuliakan dan mengikut perintah Tuhan? Di kebaktian kita hari ini, seluruh pelayan KKR tentunya mengimani apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana pelayan KKR juga memiliki kerinduan. Menyampaikan kebenaran firman di dalam kebaktian minggu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Satu kebahagiaan dan kebanggaan ketika mulut kita, hati kita, pikiran kita, jiwa dan raga kita masih boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kebaktian minggu. Jadi dengan semangat itulah kita juga mempersiapkan adik-adik kita agar firman yang kita taburkan mereka juga menerima dengan sukacita dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudaraku, bagaimana perintah Tuhan menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan sudah memberikan contoh teladan bagi manusia sebagai ciptaan dari Allah itu sendiri. Bahwa Allah sendiri sang pemilik khalik langit dan bumi. Dia menciptakan segala-galanya melalui firman yang dia sampaikan. Dia sendiri memiliki hari perhentian. 6 hari dia bekerja menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tapi pada hari yang ketujuh, yaitu hari perhentian. Dan hari perhentian itu tentunya ada tindakan Allah menguduskan segala sesuatu yang sudah dia kerjakan dan yang sudah dia ciptakan. Allah sendiri akan memasuki hari perhentian dari segala pekerjaan yang dia lakukan. Dan bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai anak-anak Allah akan diajar, saudaraku, untuk dapat lebih mengenal dan memahami bahwa kita juga sebagai manusia ada kalanya kita membutuhkan istirahat. Kalau kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun kita katakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita bahwa segala waktu kita, segala kemampuan kita, segala pengetahuan yang kita miliki, segala-galanya bukan hanya untuk diri kita dan dunia ini, tapi ada waktu mengingat karya Tuhan bagi kita. Kita menguduskannya, kita memberi diri, kita memberikan waktu dan kehidupan kita untuk dapat selalu kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam mengikuti kebaktian minggu berarti kita menunjukkan baik pujian kita, doa kita, pengakuan kita, bahkan pengampunan dosa dan firman yang kita terima. Itu adalah melibatkan diri kita untuk memperlihatkan komitmen bahwa kita tetap menyembah Allah di dalam hidup kita. Makanya setiap hari Minggu di dalam kebaktian kita, selalu sebelum kita pulang, sebelum menerima berkat dari Tuhan, kita selalu menunjukkan komitmen kita. Komitmen kita menyatakan dalam komitmen tersebut bahwa kita tidak akan pernah berpaling dari Allah. Tapi kita selalu menyembah Allah dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan selalu memuji kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kalau kita lihat bagaimana itu kebaktian minggu, seperti yang kita lihat di tempat kita masing-masing, terkhusus di kebaktian minggu GBKP. Kalau kita melihat kebaktian minggu, baik itu di kebaktian umum ataupun dewasa, kebaktian anak, kebaktian remaja, kita melihat di dalam kebaktian itu apa yang terlihat di situ. Ada pujian penyembahan, ada doa, ada pengakuan dosa, ada berita pengampunan dari Tuhan, ada firman Tuhan yang meneguhkan, ada firman Tuhan yang menggiring kita agar kita memiliki pemahaman yang lebih jelas lagi memahami tentang Allah itu sendiri. Setelah itu kita mengaku dengan iman kita. Setelah kita mengaku dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan kita, tentunya kita mengucap syukur atas segala perbuatan yang kita terima. Setelah itu saudaraku, ada komitmen yang kita sampaikan kepada Tuhan. Setelah komitmen yang kita sampaikan kepada Tuhan dari rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya, baru kita doa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Ada doa Bapa kami
Dan selanjutnya ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Itu adalah rangkaian ibadah. Tentunya kalau di dalam ibadah anak kecil dan lain sebagainya, mungkin ada perbedaan sedikit, tapi unsur-unsur ibadah itu tidak akan pernah hilang dari pelaksanaan kebaktian-kebaktian minggu yang kita langsungkan di GBKP. Oleh karena itu, melalui firman ini juga di ayat 10 diingatkan bagaimana hari ketujuh adalah hari sabatnya Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan apapun, baik engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, termasuk ternakmu. Artinya seluruh hidup kita tidak ada kita pakai untuk bekerja di luar daripada persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita secara totalitas kita datang kepada Tuhan memuliakan Dia. Kita beristirahat dari segala pekerjaan kita, agar ketika kita beristirahat itu ada jiwa-jiwa kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, membuat diri kita fokus kepada penyembahan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan ataupun kebaktian minggu, agar pikiran kita juga tidak bercabang ke sana dan kemari. Ketika kita tidak melihat anak-anak kita, pikiran kita jauh. Ketika kita memikirkan pekerjaan kita, bagaimana hamba-hamba yang mengerjakannya. Jadi itu membuat pikiran kita tidak fokus. Oleh karena itu di hari yang ketujuh ini seperti ayat 10 katakan, istirahatkan segala-galanya. Istirahatkan dirimu dari pekerjaanmu, anak-anakmu, keluargamu, dan hambamu, bahkan segala usahamu. Agar hari itu kita berikan dengan jiwa yang begitu rindu kepada Tuhan, dengan jiwa yang begitu fokus ke hadirat Tuhan, kita bisa mengambil makna dan manfaatnya ketika kita ada di dalam kebaktian minggu. Begitu juga saudaraku, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, kenapa mesti demikian perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Karena Tuhan tahu 6 hari itu Tuhan tidak mengganggu kita. Dia berikan kesempatan kepada kita untuk dapat bekerja seturut dengan pekerjaan kita masing-masing. 6 hari lamanya anak-anak Tuhan diberikan kebebasan untuk belajar, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Tapi ada satu harinya Tuhan, hari sabatnya Tuhan, yaitu di dalam kebaktian minggu. Kita bersyukur memuliakan nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan dapat menerima berkat bahkan kebenaran firman itu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita mulai hari berikutnya untuk bisa kita pakai dalam bekerja dan beraktivitas. Artinya di dalam kebaktian minggu itu saudaraku, kita dibawa lagi pengertian kita dalam sebuah persekutuan yang hidup, seperti bacaan di remaja kita 1 Timotius pasal 4. Bagaimana persekutuan yang hidup itu ada tercipta di dalam kasih, saling perhatian, saling menolong, saling membantu. Itu persekutuan yang hidup. Ini bisa kita lakukan ketika kita selalu menghargai dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat mewujudkan persekutuan yang hidup itu di dalam hidup kita ketika kita tidak pernah melupakan persekutuan yang hidup bersama Tuhan. Persekutuan kita di dalam Tuhan itu kita lakukan di kebaktian minggu kita, mendorong kita untuk mengaplikasikan segala apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian minggu bukan sebagai rutinitas yang tidak membawa arti apa-apa bagi kita. Tapi di kebaktian minggu kita diajar, kita diingatkan, kita ditegur, kita dimampukan untuk dapat berjalan dalam kebenaran kuasa Tuhan yang menggiring kita. Besar harapan Tuhan melalui firman ini, baik di kelas balita, anak kecil, anak tanggung, remaja, dan lain sebagainya, dimanapun kita berada dalam pelaksanaan ibadah ini, menuntun adik-adik kita sekalian bahwa mengikuti ibadah minggu itu bagi mereka adalah satu kebutuhan yang sangat penting, karena itu mengingat dan memuliakan nama Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka harus selalu memiliki kerinduan untuk datang dalam ibadah minggu ataupun kebaktian minggu. Itu perlu sejak dini kita tanamkan kepada mereka agar mereka berakar dan bertumbuh di dalam pondasi yang benar akan pemahaman mereka, apalagi pertumbuhan iman kepada Tuhan. Demikian firman ini kami sampaikan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati persiapan pelayanan yang bisa kita lakukan dalam kesempatan yang Dia berikan bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mampukan setiap orang yang Kau pilih untuk dapat menyampaikan suara kebenaran-Mu. Dan berkati setiap anak-anak kami yang rindu untuk menerima kuasa-Mu Tuhan. Dan memberkati mereka dalam melakukannya di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur selalu dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.